Mematikan, drone perlawanan Irak telah menghantam pangkalan udara Israel hingga hancur lebur. Saluran televisi Al-Mayadin melaporkan perlawanan Islam Irak Ragad Hussein dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan mengumumkan serangan drone ke wilayah penting itu terjadi pada hari Senin 6 Mei 2024 di dekat kota pelabuhan Eilat di selatan wilayah pendudukan sebagai bagian dari kelanjutan dukungan terhadap perjuangan Palestina melawan rezim Zionis di jalur Gaza. Dalam pernyataan tersebut juga ditegaskan bahwa pasukan perlawanan Irak terus menyasar berbagai target dan juga kepentingan Amerika Serikat dan rezim Zionis. Sementara itu, selama lebih dari 200 hari sejak operasi Badai Al-Aqsa dilancarkan, perlawanan Islam Irak telah melakukan 243 serangan terhadap 90 sasaran di Irak, 65 serangan terhadap sasaran di wilayah pendudukan, dan 88 serangan terhadap sasaran di Suriah. Dalam operasi sebelumnya di wilayah pendudukan, kelompok perlawanan Islam Irak memperingatkan akan mengintensifkan operasi terhadap berbagai target di Israel jika rezim Zionis masih melanjutkan serangan di jalur Gaza. Front Perlawanan Islam Irak atau JAMI melancarkan serangan terhadap basis militer Israel di dataran tinggi Golan pada hari Rabu 1 Mei 2024. Sejumlah drone kelompok pemberontak itu menghantam sejumlah situs pasukan Zionis dan menyebabkan beberapa tentara Israel tewas. Dalam laporan yang diikuti FIFA militer dari Al-Mayadin, serangan milisi Irak itu atau milisi Sunni Irak terjadi pada malam hari. Kelompok tersebut menegaskan jika serangan itu adalah respon atas kekejaman tentara Zionis yang telah membantai puluhan ribu warga Gaza Palestina. Selain dataran tinggi Golan, drone milisi Islam Irak juga menyerang sejumlah situs milik pasukan pertahanan Israel di wilayah pelabuhan al-Rashash atau Eilat. Kengerian belum berakhir dan masih banyak lagi yang akan datang, bunyi pernyataan Front Perlawanan Islam untuk Irak. Eilat bukan pertama kali menjadi sasaran serangan front melawan ataupun perlawanan Islam Irak, karena sebelumnya pada 20 April 2024 lalu, milisi ini juga menyerang kota tersebut. Serangan sebelumnya diyakini sebagai respon atas serangan militer Israel ke basis pemberontakan pasukan mobilisasi populer di Suriah. Aksi milisi Islam Irak ini hanya terjadi beberapa hari setelah serangan serupa yang menyasar kota terbesar ketiga Israel yaitu Haifa. Unit pemberontak JAMI menargetkan misi untuk blokade terhadap navigasi maritim Israel di Laut Mediterania untuk melarang masuknya kapal-kapal asing ke sejumlah pelabuhan negara Zionis tersebut. Mantap bikin aksi balasan, Hizbullah bombardir pangkalan militer Israel di sepanjang perbatasan Palestina. Kelompok perlawanan Islam Hizbullah di Lebanon melanjutkan operasi militernya menggempur pangkalan-pangkalan militer Israel di sepanjang perbatasan dengan wilayah Palestina di Gaza.
Rentetan serangan Hizbullah ini sebagai aksi balasan terhadap Israel setelah sebelumnya tentara Israel mengebom kota-kota dan desa-desa di Lebanon. Hizbullah mengumumkan, sepanjang hari Rabu, 1 Mei 2024 kemarin para pejuangnya melakukan 4 operasi terhadap situs dan pasukan militer Israel di sepanjang perbatasan dengan Palestina yang diduduki. Hizbullah juga menegaskan lagi bahwa operasi tersebut dilakukan untuk mendukung keteguhan rakyat Palestina di jalur Gaza dan perlawanan mereka yang berani dan terhormat. Serangan ini juga sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah warga sipil di bagian selatan Lebanon. Berikut rincian operasi militer Hizbullah atas situs-situs militer Israel di perbatasan Palestina. 1. Pukul 8.15, pejuang Hizbullah menyerang sekelompok tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Biranit dengan roket dan peluru artileri. 2. Pukul 17, pejuang Hizbullah membombardir sebuah bangunan di pemukiman Metula dengan senjata yang sesuai. 3. Pukul 17.35, pejuang Hizbullah menyerang 2 rumah di pemukiman Shtula dengan peluru kendali, dan menghasilkan serangan yang tepat. 4. Pukul 17.50, pejuang Hizbullah menyerang situs Roweisat Al-Alam di perbukitan Kafar Chouba Lebanon yang diduduki dengan senjata roket. Pada hari yang sama, salah satu tokoh pejuang perlawanan Hizbullah yakni Waheed Toufali, Abu Haidar, dari kota Deir al-Zahrani di Lebanon Selatan, tewas. Baca juga, Hizbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200.000 warga mengungsi. Hizbullah menyatakan, Waheed menjadi martir saat bertempur melawan Israel dalam perjalanan menuju pembebasan wilayah Al-Quds yang diduduki Israel.